teman pemilih, welcome to Polusi, podcast pemilu dan demokrasi. Jadi teman pemilih, hari ini saya kedatangan tamu, yaitu wanita muda, cantik, pinter, berbakat, dan ia juga merupakan salah satu ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Indonesia, I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Hai Cassandra. Halo kakak, Ya, Cassandra apa kabar? baik. Kalau kakak bagaimana? Baik juga, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Apalagi hari ini kayaknya kurang bersahabat juga cuaca akhir-akhir ini. Ya betul sekali. Mhm. Tuh, teman pemilih juga harus selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting dan kita juga harus imbangi dengan berolahraga. Oke, Cassandra, ada kesibukan apa nih hari ini? Apakah ada kesibukan di luar kampus mungkin? Kalau untuk kesibukan di luar kampus, kebetulan kami saat ini sedang tidak ada karena sedang persiapan untuk program kerja kami selanjutnya. Oke, berarti saat ini masih libur semester gitu ya? Iya betul sekali. Oke, mulai kampusnya lagi kapan tuh? Kira-kira mungkin sekitar bulan September atau Oktober. Oke, berarti bulan September atau Oktober mulai semester baru. Kalau Cassandra sendiri semester berapa sekarang? Kalau saya sendiri sekarang sudah semester 4. Semester 4. Iya, Oke, berarti sekitar 2 tahun sudah di Universitas Hindu Indonesia Gusti Bagus Sugriwo berarti ya. iya betul. Kalau di kampus itu pilih jurusan apa nih? Kalau saya kebetulan ngambilnya jurusan hukum kakak. Jurusan hukum, itu Iya, dari Fakultas Dharma Duta gitu ya. iya betul Mungkin sekali. bisa dijelaskan sedikit nih terkait dengan Fakultas Dharma Duta dari kampusnya Cassandra. Siapa tahu teman pemilih ini yang pengen melanjutkan kuliahnya, yang pengen kuliah di Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwo ini. Boleh dikenalkan dulu. Oke, untuk Fakultas Dharma Duta ini sebenarnya dia seperti fakultas sosial. Di fakultas kita itu ada 5 jurusan. Yang pertama ada jurusan hukum, pariwisata budaya, ilmu Oke. komunikasi, informatika, dan kewirausahaan. Oke. Gitu. Jadi dalam universitas kami itu ada 3 fakultas. Ada Fakultas Dharma Arcarya, Fakultas Brahma Widya, dan terakhir ada Fakultas Dharma Duta. Oke. Dan masing-masing fakultasnya itu memiliki jurusannya tersendiri. Seperti Dharma Acarya itu memiliki jurusan seperti PGSD, PG PAUD, dan juga mengenai agama, jurusan penerangan agama. Lalu juga ada jurusan bahasa bahasa Bali dan juga bahasa Inggris. Lalu kalau di Brahma Widya ada jurusan teologi, filsafat timur, filsafat barat, dan juga yoga dan kesehatan. Oke, banyak juga ya jurusannya di kampusnya Cassandra ini. Jadi teman pemilih yang ingin berkuliah di kampus Universitas Hindu Indonesia Ide Bagus Sugriwo bisa kontak mungkin Cassandranya juga. Oke, Cassandra ini sudah pernah memilih atau mencoblos belum sebelumnya? Kebetulan sudah pernah kemarin pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya. Oh, yang 2024 bulan Februari kemarin itu Cassandra sudah pernah mencoblos? Iya betul, Itu yang pertama kalinya? betul pertama Oke, kalinya. itu perdana berarti ya? Iya, Oh, berarti nanti untuk Pilkada 2024 ini mungkin yang kedua kalinya Cassandra harus datang ke TPS. Nah, kalau kita ngomong tentang dunia perpolitikan nih Cassandra. Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa kita ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, di mana nanti kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur Bali, bupati dan wakil bupati Badung, khusus di Badung, dan untuk di Denpasar juga memilih wali kota dan wakil wali kota. Nah, dari sisi mahasiswa nih, Cassandra sebagai anak muda, bagaimana sih memaknai adanya pesta demokrasi seperti pemilu dan pemilihan ini? nah kalau menurut saya pribadi untuk pesta demokrasi ini tentunya bagus sekali ada pemilihan umum. Jadi karena kita menganut sistem demokrasi, jadi tentunya pemilihan umum ini tujuannya pasti untuk sebagai wahana dari kedaulatan rakyat. Ya. Begitu. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tentunya pasti memiliki pilihan. Jadi kita harus mengikuti pemilu itu dengan baik dan benar sesuai dengan tupoksinya begitu. Oke, betul sekali. Jadi melalui pemilu ini merupakan satu pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat maupun pejabat pemerintahan. Dan itu dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, karena pemilu sekarang ini dipilih langsung oleh masyarakat, menurut Cassandra sendiri nih, sebagai anak muda khususnya, apakah sudah berperan aktif dalam proses demokrasi ini? Kalau Cassandra lihat anak-anak muda sekarang itu, apakah dia masuk ke level yang sudah berpartisipasi aktif, atau mungkin biasa saja, atau mungkin malah tidak tahu menahu seperti apa kalau Cassandra melihat anak muda sekarang?
Sebenarnya untuk anak muda zaman sekarang itu bisa dibagi ya Kak. Jadi ada yang memang sudah berpartisipasi, ada yang memang tidak ingin sama sekali terlibat dengan Ya. hal-hal politik gitu. Kalau berpartisipasi mungkin seperti adanya calon wakil presiden kita yang terpilih itu kan merupakan masuk dalam anak muda yang sudah terpilih begitu menjadi wakil presiden. Jadi itu termasuk dalam partisipasi. Lalu untuk yang saya lihat kebanyakan sih Kak ya, untuk sekarang ini anak muda itu mereka seperti memiliki prinsip idealis namun aparatis begitu. Jadi mereka itu senang dengan adanya pemilihan umum ini, namun mungkin ada kekurangan yang dilihat dan mungkin tidak bisa dirubah atau bagaimana. Jadi mereka seperti tidak ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum ataupun politik begitu. Oke, berarti menurut Cassandra jadi ini juga dibagi dua kategori, ada anak muda yang aktif dan juga ada anak muda yang cenderung pasif, begitu ya? Iya. Oke, kalau ini nih, sebagai anak muda tentunya sebagai penerus bangsa, tentunya sebagai mahasiswa juga, apalagi Cassandra juga seorang mahasiswa, itu kan kita harus dituntut aware dengan lingkungan sekitar. Nah, apalagi dengan isu-isu yang tengah terjadi. Apalagi mahasiswa itu juga sering digaungkan ya. Saya ingat sebagai mahasiswa dulu tuh ada 3 privilege, keistimewaan yang pernah kita dapatkan, yaitu kita sebagai agent of change, kemudian ada sebagai social control dan juga iron stock. Kalau menurut Cassandra sendiri nih sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, apa yang Cassandra lakukan kalau nanti misalnya Cassandra terpilih seperti sekarang menjadi ketua BEM, kemudian ada aspirasi-aspirasi yang ingin Cassandra tunjukkan, bagaimana? Jadi tentunya mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan Kak ya, apalagi di zaman sekarang ini. Jadi menurut saya pribadi begitu, kalau misalnya ada aspirasi-aspirasi tentunya kami saring terlebih dahulu begitu. Lalu jika aspirasi tersebut memang benar dan dibutuhkan akan kami jalankan begitu. Apalagi menjalankan amanat sebagai pemimpin begitu, sebagai ketua begitu. Lalu juga menurut saya pribadi kita sebagai mahasiswa ini sebagai agen perubahan tentunya harus menjalankan sistem demokrasi ini dengan baik dan benar begitu, karena dilihat-lihat untuk zaman sekarang ini sepertinya sistem demokrasi kita agak seperti terkikis sedikit Oke. begitu. Kalau perubahan-perubahan yang ingin Cassandra inginkan gitu dari seorang pemimpin, nanti kan Cassandra ini akan memilih seorang pemimpin. Nah, pemimpinnya ingin seperti apa? Kalau dari saya sih tentunya pemimpin yang bertanggung jawab ya Kak, lalu mempunyai program kerja yang memang bisa dipercaya begitu. Dan juga dalam sistem pemilihan itu tidak seperti mereka itu mengesampingkan yang namanya politik uang, karena jujur saja ini saya beberapa kali melihat begitu, anak muda zaman sekarang itu dengan terang-terangan mereka meminta seperti uang begitu dalam pemilihan kemarin Kakak gitu. Jadi saya sempat kaget, wah dia punya nyali yang besar juga ini dengan terang-terangan seperti ini begitu. Berarti kalau semisalnya mahasiswanya atau anak muda zaman sekarang bisa meminta seperti itu, berarti ini memang benar-benar parah politik uang ini, artinya memang sudah besar sekali, sudah menyebar luas gitu. Nah, kalau melihat dengan adanya politik uang atau money politik yang Cassandra katakan tadi, apa yang mahasiswa dari diri mahasiswa itu apa yang ingin dilakukan? Kalau misalnya melihat langsung ini, ada temannya Cassandra yang melakukan politik uang. Nah, kalau seperti itu mungkin yang bisa saya berikan itu hanya seperti solusi saja, seperti yang memberikan masukan bahwa hal ini itu bertentangan dengan sistem kita, itu sistem demokrasi begitu. Kalau semisalnya kita menerapkan politik uang terus-menerus itu juga tidak baik begitu. Jadi nanti seperti ada ketimpangan antara pemilihan calon yang pertama dan calon yang kedua atau yang lainnya begitu. Lalu juga mahasiswa itu biasanya sering sekali menjadi sasaran dari politisasi begitu. Jadi sering sekali menjadi sasaran dari itu, dan juga tentunya sekarang ini mahasiswa ataupun anak zaman sekarang yang generasi muda ini yang sudah bisa memilih itu biasanya mereka seperti mereka itu punya pilihan, tapi kemungkinan pilihannya itu tidak seperti mereka keluarkan. Mereka tidak mau menggunakan hak suaranya begitu. Dan mereka juga lebih banyak sekarang itu golput. Ya. Kalau yang saya lihat dari anak zaman sekarang muda ini begitu. Jadi walaupun memang golput ini tidak ada peraturan undang-undangannya, namun Betul.
Kita kan memang sudah ada dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu disebutkan kalau setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum gitu. Jadi semestinya kita memberikan hak suara kita kepada pilihan kita, karena nantinya orang inilah yang akan dipilih untuk membebankan untuk menjalankan dari pimpinan begitu. Jadi mereka mendapatkan amanah untuk memimpin suatu negara begitu. Kalau bukan kita yang milih, nanti siapa lagi begitu kan. Betul sekali, setuju sekali sama Cassandra nih. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, tentu kita harus aware dengan lingkungan, kemudian kita harus tidak memperbolehkan apalagi money politik itu terjadi, karena itu juga sudah melanggar kan. Kemudian kalau terkait dengan ini, Cassandra, kalau kita mengetahui survei dari salah satu lembaga penelitian bahwa pemilih pemula di Indonesia itu menjadi pemilih yang terbesar. Jadi itu di atas 50%. Itu ada lembaga survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% itu didominasi oleh pemilih pemula. Nah, salah satunya tentu Cassandra dan kawan-kawan yang segenerasi gitu. Kalau dari sisi anak muda nih, sebenarnya sosialisasi yang seperti apa yang diharapkan sehingga anak-anak muda ini mau ikut berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan, Cassandra? Nah, kalau dari pandangan saya pribadi, untuk kegiatan sosialisasi mengenai pemilihan umum itu tentunya harus dilakukan, apalagi untuk anak-anak muda, karena kita bisa memberikan seperti teknis bagaimana nantinya pencoblosannya atau bagaimana cara kita memilih pimpinan yang baik begitu sesuai dengan apa yang ada begitu. Jadi kalau menurut saya itu sosialisasinya bersifat fleksibel namun juga fun begitu Kak. Jadi tidak seperti tegang-tegang atau terlalu monoton begitu, apalagi kan anak muda zaman sekarang ini mereka cepat bosan ya Kak itu. Jadi kita harus buat seperti inovasi lah Kak dalam melakukan kegiatan sosialisasi begitu. Mungkin bisa kalau semisalnya kami mahasiswa melakukan adanya seperti sosialisasi pemilihan itu yang dilaksanakan mungkin dari KPU kabupaten setempat itu melaksanakan di kampus kami begitu. Jadi kan kita di Bali juga banyak ini ada universitas begitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari sana gitu. Atau mungkin juga bisa melakukan sosialisasi dari masyarakat setempat gitu. Oke. Kalau pemilu 2024 kemarin, sosialisasi apa saja yang sudah Cassandra dapatkan? Kalau untuk yang kemarin kebetulan itu saya belum ada ikut sosialisasi, namun kemarin saya sempat ikut sosialisasi di kampus yang diadakan oleh KPU Bangli di kampus kami begitu. Sosialisasi tentang pemilihan umum pilkada ini. Jadi kalau untuk informasi-informasi terkait dengan pemilu atau pemilihan itu, kalau anak muda tuh sebenarnya dapatnya lebih banyak dari mana ya? Lebih sosial medianya atau di mana lebih banyak kalau Cassandra? Wah, tentunya sih sosial media Sosial ya Kak. media ya. Soalnya zaman sekarang ini kan teknologinya canggih banget, berkembang. Jadi semua orang tahu apa-apa dari media sosial begitu. Jadi juga aware banget sama sosial media ini Kak, karena biasanya yang dari saya lihat pemilihan tahun lalu kemarin itu banyak sekali seperti anak muda itu yang sebutannya FOMO gitu Kak. FOMO, oke. Iya. Apa itu FOMO? Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman pemilih FOMO itu seperti terus-terusan mengikuti perkembangan gitu. Seperti semisalnya nih zaman sekarang ini kan lagi misalnya kita lagi maraknya penggunaan iPhone begitu. Iya, Jadi semua anak muda itu menggunakan iPhone gitu tanpa tahu apakah produk ini bagus atau tidaknya begitu. gitu. Jadi hanya Jadi ikut-ikutan ikut-ikutan aja. ya. Ya. Itu yang bahaya sebenarnya Kak gitu. Oh, jadi untuk informasi tentang pemilu, pemilihan itu lebih banyak Cassandra dapatkan di sosial media ya? Iya, betul. Kalau dari kampusnya langsung kemarin belum ada? Belum ada sama sekali sih. Oke. Kalau misal Cassandra ada mengikuti dari media cetak, itu ada nggak? Untuk media cetak itu tidak ada juga Kak. Biasanya saya lihat itu di postingan-postingan begitu, postingan-postingan seperti ada seperti tim sesnya, ada dari KPU-nya juga mengenai pilkada ini mungkin kapan gitu, tanggalnya, tempatnya di mana begitu. Oke. Cassandra, terkait dengan pemilihan kepala daerah ini nantinya kan, kita akan memilih wakil kita di kepemimpinan baik di gubernur maupun di bupati dan juga wali kota. Nah, Cassandra ini sebagai perempuan nih, kita berbicara tentang perempuan, ingin tidak memiliki pemimpin yang perempuan gitu? Karena kan kebanyakan sekarang pemimpin kita laki-laki nih ya, apalagi Cassandra ini ketua BEM loh, jarang ada ketua BEM perempuan. Mungkin gitu kan ya, di Iya, kampus betul. tuh satu-satunya mungkin atau gimana? Oh ya, kebetulan di Fakultas Dharma Duta baru saya yang naik Iya? sebagai perempuan. Iya, Oke, pertama keren kali. sekali. Itu kalau di ketua BEM itu dipilihnya seperti apa tuh? Kayak pemilu juga kah? Iya, pemilu juga Kak. Jadi nanti kita ada kampanye, ada debat juga begitu. Jadi nanti
ada serangkaian kegiatannya, dan yang terakhir itu kita ada pemungutan suara. Oh gitu, jadi hampir mirip sekali seperti pemilu presiden maupun kepala daerah berarti Iya, Cassandra betul ya, untuk sekali. pemilihan ketua BEM itu. Nah, seperti tadi yang kita bicarakan terkait dengan pemimpin perempuan, apakah Cassandra ingin memiliki pemimpin perempuan atau gimana? Tentunya sih pengen ya Kak, karena pastinya kalau kita ada pemimpin perempuan, pasti pemimpin perempuan itu juga akan mengangkat hak perempuan begitu. Seperti program kerja kami kemarin, kami membawa kegiatan seminar nasional dengan tema pemberdayaan dan perlindungan perempuan begitu. Wah, Jadi keren dengan keren. harapannya itu perempuan-perempuan di Bali itu bisa berdaya dan mendapatkan perlindungan yang setimpal dan juga yang diatur dalam kebijakan begitu. Oke, keren sekali. Berarti kemarin sempat membuat satu program seminar gitu ya? Iya, betul. Seminar, oke, terkait dengan perempuan. Betul. Oke, kalau misalnya ini, kalau menjadi ketua BEM tentu juga kita mempunyai visi dan misi gitu kan, Cassandra ya, kemarin waktu saat seleksi ketua BEM. Nah, kalau menurut Cassandra sendiri, visi misi apa yang harus ada dalam pemimpin nanti untuk Pilkada 2024 ini dari calon yang ingin mendaftarkan diri? Kalau visi misi yang saya harapkan sih mereka memiliki program kerja yang inovatif Kak ya. Jadi tidak monoton seperti itu aja. Lalu visi misinya juga itu tentunya memajukan anak bangsa begitu, anak muda generasi sekarang, karena kalau anak muda zaman sekarang tidak dimanfaatkan rasanya rugi sekali negara ini Betul, betul, begitu. betul. Gitu. Lalu juga saya berharap sih nanti visi misinya itu ada pemimpin yang bawa visi misi dapat seperti fokus pada daerah tersebut begitu. Jadi fokus pada pembangunan daerah, misalkan daerah Bali, jadi fokus pada pembangunan daerah Bali gitu, karena lihat-lihat Bali sekarang kan lagi marak-maraknya banyak ada isu-isu Kak ya begitu. Oke, kalau dari sisi anak mudanya nih, apakah ingin, Pak tolong dong supaya anak muda biar free nih atau nggak gratis berkuliah atau seperti apa? Mungkin harapan sebagai anak muda. Ah, ya. Harapannya tentu sih Kak ya, karena nggak semua anak muda itu pasti memiliki ekonomi yang setara Ya, gitu. Jadi beasiswa perkuliahan mau di dalam negeri maupun luar negeri itu tentunya kami butuhkan gitu, karena ada seperti mahasiswa yang memang ekonominya tidak memadai untuk kuliah begitu. Jadi, namun orang tersebut memiliki keinginan, mereka memiliki potensi dalam perkuliahan begitu. Jadi untuk melanjutkan jenjang pendidikannya begitu. Jadi itu juga termasuk ke dalam seperti kemajuan pendidikan gitu. Oke, itu dari sisi pendidikan ya. Kalau Cassandra lihat nih, antara pemimpin yang sekarang ini dan juga nanti harapan pemimpin baru kita, apa hal-hal yang ingin Cassandra ubah atau yang ingin Cassandra sebagai aspirasi seperti itu? Kalau aspirasi dari saya sih tentunya semoga pemilihan umum ini dapat berjalan dengan sistem negara kita ya Kak, sistem demokrasi, karena saya lihat sepertinya agak melenceng untuk sekarang ini Lenceng begitu. gimana tuh maksudnya? Aduh, saya kan tahu sendiri ya. Begitu. Jadi saya harapkan seperti itu, dan juga saya harap juga pemimpin untuk yang sebelumnya dan yang sekarang itu dapat saling seperti menjalankan program kerja yang memang dirancang untuk kebaikan kita bersama begitu. Jadi seperti melanjutkan atau membuat program kerja yang baru begitu. Oke, baik. Kalau terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah nih, jadi sebagai informasi kita itu sekarang sudah ada di tahap pencocokan dan penelitian salah satunya, di mana para pemilih itu yang sudah termasuk ke dalam DP4 didata, kemudian dicoklit, dilakukan oleh Pantarli. Kalau untuk Cassandra sendiri, apakah sudah dilaksanakan coklit kemarin? Oh, kebetulan sudah dilaksanakan di kampung halaman kemarin gitu. Oke, sama Pantarlihnya langsung berarti ya? Iya, betul sekali. Gimana untuk Pantarlihnya, kesan dan pesan untuk pas saat dicoklit itu? Kesan dan pesannya sih saya kagum ya gitu, karena dari yang saya tahu itu panitianya itu banyak sekali dan juga menyebar satu daerah gitu, dan juga ada seperti dalam beberapa hari harus selesai coklatnya nih gitu. Jadi saya sangat apresiasi sekali begitu. Jadi itu juga memudahkan kami nantinya untuk mengakses apakah kami mencoblosnya di daerah mana, di TPS mana begitu, yang Ya, sudah bisa diakses dalam online Kak ya gitu. Oke, berarti Cassandra dan keluarga itu sudah dipastikan masuk ke dalam daftar pemilih untuk Pilkada 2024 nanti ya? Oke, betul sekali. Aha. Kalau dari sisi Cassandra nih, apakah Cassandra itu ingin mengawal pemilihan atau pemilu ini sebagai mahasiswa saja, atau inginkah mencoba atau tertarik menjadi penyelenggara pemilu?
Kalau saya sih itu masih belum terpikirkan sih Kak ya. Mungkin dari sekarang itu saya ingin menjadi seperti mahasiswa terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin nanti saya bisa berdiskusi dengan rekan-rekan terkait dengan bagaimana sih demokrasi negara ini. Jadi bisa membantu sekiranya nanti supaya pemilu ini dapat berjalan dengan lancar gitu. Oke, berarti untuk saat ini pengen fokus berkuliah dulu, Betul. begitu ya. Mungkin nanti di kesempatan lain apabila ada kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilu juga mungkin ingin mencoba untuk menjadi penyelenggara pemilu. Oke, Cassandra terakhir nih, mungkin sebagai closing statement, boleh dong ajak teman-temannya untuk datang ke TPS tanggal 27 November 2024, silakan. Oke. Untuk teman-teman seluruhnya, terutama dari teman-teman di Universitas Negeri Gusti Bagus Sikiwa Denpasar, jangan lupa nyoblos di TPS untuk pemilihan kepala daerah Bali. Tidak nyoblos itu tidak keren loh. Thank you Cassandra sudah mau ngobrol bersama kita di Polusi Podcast Pemilu dan Demokrasi. Semoga kuliahnya lancar dan sukses terus ke depannya ya. Ya, terima kasih, semoga Ya. kakak juga dalam keadaan sehat selalu. Mudah-mudahan Astungkara, dan jarang loh ada ketua BEM nih. Lagi sekali saya mengatakan emang perempuan ini salah satu bukti bahwa perempuan bisa, perempuan juga mampu, dan juga perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Oh ya, saya punya fun fact satu teman pemilih. Cassandra ini merupakan putri dari Bapak Ngurah Dharma Sanjaya, Komisioner KPU Provinsi Bali, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Betul ya Cassandra? Betul sekali. Oke, salam buat Bapak ya. Kemarin juga Bapak sempat main ke podcast kami, mungkin nanti di kesempatan lain kita akan mengundang Pak Ngurah sama dengan Cassandra. Mau ya? Baik, ditunggu. Oke, so teman pemilih, thank you for watching dan nantikan episode Polusi selanjutnya. Bye.